tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Sebelum saya lanjutkan pada malam hari ini, kita akan awali dulu dengan doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan lagi kepada kami untuk kami belajar tentang kitab Daniel. Tuhan, Engkaulah sumber hikmat, Engkau berikan kepada kami hikmat pengertian untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Baik kami yang menyampaikan dan juga seluruh yang mengikuti program ini, kami boleh diberkati lewat pendalaman Alkitab ini. Kami akan mulaikan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, baiklah, minggu lalu kita sudah sampai pada Daniel 5 ayat yang ke-9, di mana Raja Belsasar dia menjadi pucat dengan para pembesar-pembesarnya, menjadi terperanjat karena setelah Raja Belsasar mengumpulkan semua orang-orang berilmu dalam kerajaannya, ternyata mereka juga tidak dapat mengerti, tidak dapat membaca tulisan yang ada di dinding. Ya, membaca pun tidak bisa, apalagi mengerti. Itu yang membuat raja menjadi cemas dan para pembesar menjadi terperanjat. Lalu kita melihat apa jalan keluar dari perasaan cemas itu. Kita perhatikan pada malam hari ini ayat yang ke-10. Dalam Daniel 5 ayat yang ke-10 sampai kepada ayat yang ke-16, ini berbicara mengenai hikmat Allah menaklukkan hikmat dunia. Ya. Baiklah, kita akan mulai membaca ayat yang ke-10 dari Daniel pasal 5, berkata demikian. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Ya. Ketika raja sedang gusar, sedang cemas, dan para pembesarnya pun ikut cemas, ya, maka tiba-tiba seorang permaisuri dia masuk ke dalam ruang perjamuan. Nah, tentang permaisuri ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah istrinya, ya, tetapi ada yang berkata itu adalah ibunya, ya, karena pada zaman dulu ketika orang melakukan poligami, maka yang dia maksud dengan permaisuri itu adalah orang tuanya atau ibunya. Tetapi siapapun yang dianggap permaisuri di dalam kitab ini, maka kita melihat permaisuri ini bersaksi tentang seorang pemuda yang bijaksana, seorang pemuda yang bernama Daniel. Permaisuri ini sangat berkesan dengan kehidupan Daniel. Ya, nah, Daniel sudah melakukan yang terbaik pada pemerintahan Raja Nebukadnezar, karena dialah yang dapat mengartikan semua mimpi-mimpi Raja Nebukadnezar. Sekalipun Raja Nebukadnezar adalah seorang yang mengajak untuk seluruh rakyatnya untuk menyembah kepada dewa, tetapi Daniel dia tetap bekerja dengan baik. Daniel dia tidak terpengaruh dengan kondisi, dengan lingkungan yang ada, dan Daniel dia tetap melakukan yang terbaik. Dengan kata lain, Daniel dia tetap menabur hal yang baik siapapun rajanya. Nah, inilah yang membuat permaisuri ini menjadi berkesan akan kehidupan Daniel. Dan ini adalah menggambarkan tentang kehidupan kita sebagai gereja Tuhan pada hari-hari ini. Apapun kondisi bangsa kita, bagaimanapun kejahatan merajalela, tetapi kita harus tetap berlaku baik. Kita tetap menabur hal yang baik sehingga hidup kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Ayat itu berkata begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apa yang kita tabur itu pasti kita akan tuai. Kita akan menuai hasil dari apa yang kita tabur. Kalau kita menabur hal yang baik, maka kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur hal yang buruk,
maka kita akan menerima keburukan. Nah, Rasul Paulus berkata, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Ya, ini kata jika tidak menjadi lemah dalam bahasa lain menggunakan jika kita tidak kehilangan hati. Ya. Artinya bahwa jangan sampai menabur tapi akhirnya karena tidak berbuah, belum berbuah, lalu kita beralih mencintai dunia. Nah, jangan sampai kita menjadi lemah, jangan sampai kita beralih hati kita mencintai dunia. Yang kedua pengertiannya juga adalah jangan sampai kita kehilangan cinta yang mula-mula. Menabur itu harus tetap konsisten. Ya, apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia diancam, ya, dia tetap konsisten, dia tetap melakukan apa yang baik. Karena itu membuat permaisuri sangat berkesan akan kehidupan Daniel. Kita melihat dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, kita melihat bagaimana bahwa permaisuri ini dia bersaksi justru tentang kehidupan Daniel, ya, tentang apa yang ada pada kehidupan Daniel. Dalam ayat yang ke-11, Daniel 5 ayat 11, dan saya akan baca ayat yang ke-12 juga. Ayat 11 berkata begini, sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Ayat yang ke-12, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita sudah melakukan kebaikan, kalau kita melakukan apa yang benar, kita tidak perlu bicara kepada banyak orang untuk menyombongkan dirinya. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Daniel. Permaisuri ini yang menilai tentang siapakah Daniel. Permaisuri ini yang justru bersaksi tentang siapa Daniel sesungguhnya. Ya, saya mencatat ada 8 kelebihan yang dimiliki oleh Daniel sehingga permaisuri ini sangat berkesan. Ya, yang pertama dalam ayat yang ke-11, ya, kita melihat bahwa permaisuri itu berkata bahwa ada seorang yang penuh dengan roh dewa yang kudus. Yang pertama, Daniel adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-11 ini artinya Daniel itu penuh dengan Roh Kudus. Ya, nah kita sebagai gereja Tuhan yang kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, kita juga harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, kesaksian yang pertama bahwa Daniel itu penuh dengan Roh Kudus. Lalu yang kedua, dalam kehidupan Daniel terdapat kecerahan. Ya, apapun yang disampaikan oleh Daniel membawa pencerahan. Ya, inilah yang menjadi kebutuhan bagi dunia ini. Mereka butuh pencerahan. Ya, butuh orang-orang yang seperti Daniel. Ya, butuh orang-orang muda yang membawa pencerahan. Ya, nah sehingga tetap menjadi berkat. Lalu yang ketiga, menurut permaisuri, yang ketiga, Daniel itu memiliki akal budi. Ya, ini masih di ayat yang ke-11. Ya, dia memiliki akal budi. Nah, memang saudara-saudara, kita berada seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu kita harus cerdik.
Ya, kita harus memiliki akal budi. Ya, Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16 menulis begini, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kita harus punya akal budi. Kita harus cerdik menghadapi dunia ini. Ya, bahkan kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, ya, kita bicara tentang ular yang menggoda Adam dan Hawa, maka firman Tuhan menuliskan dalam Kejadian 3 ayat 1 bahwa adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya, jadi binatang ular dianggap binatang yang paling cerdik di darat. Ya, karena itu kita melihat ular itu dia gampang sekali dia untuk menghindar, gampang sekali untuk lari, ya. Dia begitu gampang, ya. Dia cerdik, ya. Nah, saudara-saudara, tetapi ular dalam kitab Kejadian itu dimanfaatkan, digambarkan sebagai iblis. Nah, kita bukan cerdik seperti iblis, tapi cerdik seperti domba di tengah-tengah serigala, ya. Lalu hal yang keempat, kesaksian dari permaisuri ini, bahwa Daniel itu seorang yang memiliki hikmat. Ya. Hikmat ini ada hikmat Tuhan, ada hikmat manusia. Ya, hikmat Tuhan seringkali bukan orang yang pintar saja, tetapi orang yang memiliki hikmat Tuhan mungkin dia tidak terlalu pintar, tapi dia memiliki hikmat Tuhan sehingga dia bisa memberikan solusi kepada setiap persoalan. Nah, Daniel ini dianggap orang yang memiliki hikmat. Ya. Nah, lalu di dalam ayat yang bagian yang kelima dikatakan dia diangkat sebagai kepala orang berilmu. Ya, luar biasa ini Daniel. Ya. Dianggap bijaksana, makanya dia diangkat sebagai kepala orang berilmu. Lalu yang keenam, terdapat roh yang luar biasa. Ya, ini di alam ayat yang ke-12. Maka Daniel terdapat roh yang luar biasa. Artinya dia memiliki wibawa ilahi. Ya, ini berbicara tentang roh Allah. Excellent spirit. Ya, dia mempunyai kuasa, mempunyai kewibawaan Allah ketika dia menyampaikan apa yang datang daripada Tuhan. Lalu yang ketujuh, dia mampu menerangkan mimpi, menyingkap yang tersembunyi. Ya, hanya orang-orang yang memiliki roh Allah, dia memiliki roh marifat, dia bisa menyingkap yang tersembunyi, yang orang tidak tahu. Daniel dia dapat tahu, ya, bisa mengerti apa maksudnya mimpi raja itu. Lalu yang kedelapan, dia bisa menguraikan kekusutan, ya. Jadi sesuatu yang sudah bikin orang bingung, sesuatu yang bikin orang cemas, Daniel dia bisa menguraikan itu, ya. Itulah sebabnya permaisuri ini dia sangat terkesan dengan kehidupan Daniel. Nah, ayat yang ke-13, ya, kita akan membaca Daniel pasal 5 ayat 13 sampai kepada ayat yang ke-15. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja, bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda?" Ayat 14. "Telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa." Ayat 15. "Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi,
supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini, bahkan Raja Belsasar itu mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh permaisuri. Ya, raja ini mengulangi kesaksian sebagai pujian kepada Daniel. Ya, jadi kalau sampai raja ini dia memuji tentang keberadaan Daniel, ya sampai dia ulang lagi, engkau adalah orang yang dipenuhi dengan roh Allah seperti dewa dan mempunyai pencerahan, punya hikmat, akal budi dan lain sebagainya, diulang lagi oleh raja. Nah, memang ini merupakan sebuah pujian. Nah, seringkali ini muncul dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, dianggap kita mempunyai kelebihan dari orang lain. Yang ingin saya sampaikan, justru kita harus berhati-hati dengan yang namanya pujian. Ya, karena ketika kita dipuji, itu artinya kita sedang diuji. Ya, waktu kita dipuji, kita sedang diuji. Apakah setelah kita dipuji, kita bisa tetap melakukan hal yang bagus atau yang lebih bagus, atau justru setelah dipuji justru menurun? Ya, karena itu ketika kita dipuji oleh orang, kita harus kembalikan segala puji dan hormat syukur, kita harus kembalikan kepada Tuhan. Maka kita sampai kepada ayat yang ke-16. Ya. Berkata begini, Daniel 5 ayat yang ke-16. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Saudara-saudara, kita lihat apa yang ditawarkan oleh Raja Belsasar ini merupakan hadiah kepada Daniel. Ya. Daniel ditawarkan sesuatu yang muluk-muluk, ya. Dan ini bicara apa, saudara-saudara? Dunia seringkali menawarkan hal-hal yang muluk-muluk, ya. Nah, tawaran tersebut kita lihat dalam pembacaan ayat yang ke-16 tadi, akan dikenakan pakaian ungu. Ini bicara tentang kehormatan. Lalu yang kedua, akan dikalungkan rantai emas. Ini bicara tentang kekayaan. Lalu yang ketiga, kekuasaan sebagai orang ketiga. Ini bicara tentang kedudukan. Hati-hati dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Karena dia bisa menawarkan hal-hal yang palsu kepada kita. Ya, jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita terbawa oleh tipu daya dunia yang seringkali menawarkan hal-hal yang palsu. Saudara-saudara, sebelum kita sampai kepada ayat yang ke-17 sampai ke-30, ya, itu berbicara mengenai kehancuran Daniel, ya. Pada akhirnya Daniel menolak hadiah yang dijanjikan oleh Raja Belsasar. Ya, sangat menarik. Ya, ketika orang percaya ditawarkan hal-hal yang menarik pandangan mata oleh dunia, pada akhirnya Daniel menolak. Kita akan ikuti pada minggu depan. Ya, malam hari ini kita akhiri dulu sampai pada ayat yang ke-16, yaitu ayat yang ke-10 sampai ke-16 ini bicara tentang hikmat Allah menaklukkan hikmat dunia. Mari kita akan akhiri dengan doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas campur tangan Tuhan, atas hikmat Tuhan kepada kami untuk kami boleh mengerti
tentang kitab Daniel. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus akan terus menolong kami. Roh Kudus akan terus membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami. Karena kami rindu Tuhan untuk mengerti supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hidup kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, dari pelajaran kitab Daniel ini, kami yakin dan kami percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada kami. Sama seperti Daniel, kami juga perlu akan dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kami memiliki hikmat, kami dapat memberikan pencerahan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat syukur kami kembalikan kepadamu. Malam hari ini kami akhiri pemahaman kitab Daniel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.